Nah ini ya, jadi ada surat dari UMJ seperti ini. Apa namanya kan memang beberapa waktu yang lalu ada ini ya dari pemerintah ya dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan apa efisiensi gitu ya atau optimalisasi em, di apa namanya ya untuk ya untuk efisiensi gitu ya ada arahan untuk WFH ya 1 hari dari 1 minggu setiap minggu gitu ya dan hari Jumat kan yang ditetapkan. Nah kemudian eh, di pekan lalu juga udah ada surat edaran dari Mendikti ya tentang penyesuaian pola kerja di lingkungan Kemdikti. Nah, kita UMJ sebagai PTN itu berada di bawah Kemdikti gitu. Jadi ketika UMJ mengeluarkan kebijakan gitu ya, itu landasannya adalah peraturan atau surat edaran dari Kemdikti. Nah, ini setidaknya ada 2 hal ini yang di apa namanya ya di jadi poin ya dalam surat edaran ini. Yang pertama, kegiatan akademik tetap dapat dilaksanakan secara optimal kecuali hari Jumat. Nah, hari Jumat ini perkuliahannya dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian perkuliahan semester 1, 2, 4 yang telah dijadwalkan pada hari Jumat, nah salah satunya perkuliahan kita ya, nah, dapat dilakukan dengan 2 moda yaitu daring dan luring. Nah, daring ini untuk mata kuliah yang memberikan pembelajaran teori atau konseptual, sedangkan luring untuk mata kuliah yang memberikan pembelajaran praktik atau praktikum yang diatur lebih lanjut oleh fakultas atau program studi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan prinsip hemat energi. Nah, ini belum ada nih aturan lebih lanjut dari fakultas atau program studi terkait perkuliahan kita gitu ya. Kalau tadi pagi saya ada kuliah luring, perkuliahan micro teaching, itu karena praktik ya, jadi harus luring. Tadi luring juga nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya PPEP itu kan masuk ke kategori yang ini ya, pembelajaran teori atau konseptual gitu. Jadi berdasarkan surat edaran ini, itu diarahkan untuk daring kalau bertepatan dengan hari Jumat. Ya, karena hari Jumat itu apa namanya dihimbau untuk apa namanya WFH gitu ya tadi ya walaupun nggak selalu kan kayak tadi saya pagi ke kampus karena perkuliahannya micro teaching yang mengharuskan luring gitu. Nah itu eh, apa namanya informasi dari UNJ-nya seperti itu. Tapi lagi-lagi nanti kita menunggu arahan prodi seperti apa atau rumpun lah ya. Nah, namun yang perlu jadi catatan ya terkait dengan poin yang B nih, kewajiban dokumentasi kegiatan perkuliahan. Nah, setiap dosen pengampu wajib memastikan ketercapaian capaian pembelajaran sesuai dengan RPS yang dibuktikan dengan mencantumkan aktivitas perkuliahan melalui link ini ya. Nah, itu apa namanya? Meliputi tautan perkuliahan daring sama materi perkuliahan yang digunakan. Nah, kemudian yang nomor 2-nya dari koin B, setiap mahasiswa, ini saya maaf nggak bisa ini ya karena screenshot ini. Cek nyari suratnya belum ketemu. Setiap mahasiswa yang menjadi PJMK wajib melaporkan aktivitasnya melalui link berikut. Nah, ini tolong PJMK dicatat ya, karena tadi yang saya bilang, saya belum tahu arahan prodi seperti apa, tapi kita perlu siap-siap aja ya kalau memang arahannya nggak berbeda jauh dari surat edaran ini, berarti kan kita perlu melakukan ini, gitu ya. Nah, ini mungkin laporannya nanti aja dulu, tapi kalian SVJ ya terutama itu tolong mencatat alamat ini ya, difoto dulu aja nanti diketik ulang ya, untuk mendokumentasikan kuliah daring yang berisi dari tautan perkuliahan daring, mungkin hasil recordnya ya, hasil apa namanya rekaman Zoom-nya, dan kemudian screenshot bukti perkuliahan daring seperti itu. Jadi ini untuk menjamin bahwa eh, perkuliahan tetap berjalan optimal meskipun daring seperti itu. Nah, untuk yang pertama yang 2A ini tautan perkuliahan daring, insya Allah nggak ada masalah karena kalian setiap kuliah daring kan direkam gitu ya. Nah, kemudian screenshotnya ini yang perlu juga dilampirkan ya screenshotnya gitu. Jadi mungkin nanti di awal atau mungkin di akhir
kita apa dokumentasi dulu kali ya, screenshot gitu ya sebagai bukti kehadiran dan keberlangsungan kuliah daring pada siang hari ini. Nah, nanti ini tautan rekamannya, kemudian juga screenshot perkuliahannya itu disimpan dulu ya sama PJ, menunggu instruksi lebih lanjut dari prodi seperti itu ya. Karena ini adalah Jumat pertama ya, Jumat pertama penerapan ini gitu surat edaran ini gitu, dan surat edarannya pun belum secara masif ya tersebar sampai ke tataran prodi. Saya dapatnya juga bukan dari prodi ya, tapi dari grup lain gitu. Kayak mungkin itu sekilas yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa namanya teknis perkuliahan kita. Kalau memang nantinya kita memang mengikuti surat edaran tersebut, nah berarti kalau nggak berubah jadwal tetap Jumat, berarti kita daring gitu ya. Apa karena termasuk ke dalam perkuliahan yang eh, teori ya, bukan praktik seperti itu. Nah, itu ya sedikit informasi tentang teknis perkuliahan. Oke, eh, mungkin ini udah hampir lengkap ya di awal, mumpung masih baru mulai, supaya nanti pas di screenshot ada ya kelihatan mahasiswanya, mungkin boleh on cam dulu ya, on cam untuk ambil gambar dulu. Nanti minta tolong PJ ya untuk memberikan aba-aba ya, kemudian mengambil tangkapan layarnya, screenshotnya ya. Siap, baik, Bu. Oke, silakan yang masih off cam untuk bisa on cam dulu. Buat dokumentasi. Oke, sudah hampir semuanya on cam ya. Silakan PJ untuk beri aba-aba. Ya, buat slide pertama, benar. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya slide kedua. Satu, benar. Satu, dua, tiga. Benar-benar yang slide kedua belum? Nah, oke. Udah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin satu lagi ya. Hari ini kita kan mau bahas modul ajar yang sudah kalian susun ya, per kelompok begitu ya. Saya juga sudah dapat apa namanya rekapannya nih, udah progresnya sudah eh, dikirimkan ya oleh PJ yang berisi ini ya, modul ajar kelompok 1 sampai kelompok 8 gitu ya. Nah, mungkin ini minta tolong di screenshot sekali lagi. Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Ya, terima kasih Najo ya. Nanti tolong disimpan dulu apa namanya dokumentasinya ya. Kalau memang
perlu tadi kita lapor ke alamat yang tadi saya tampilkan, nanti lapor gitu ya. Oke, ada 8 kelompok ya yang sudah menyusun modul ajarnya, artinya semua kelompok begitu ya. Nah, ini dari kelompok saya, kita mulai dari kelompok 8 mungkin ya. Ini kelompok 8 nih, Muhammad Nur Hidayat, Ramzi, dan Fazri. Iya, kelompok 8 Bu. Karena dari kemarin biasa kan mulai dari kelompok 1 ya. Nah, gantian sekarang dari kelompok 8. Nah, kita coba cek ini sudah berapa persen progresnya. Harusnya kalau nggak ada revisi lagi udah selesai Bu untuk modul ajar ya. Sudah selesai ya. Oke, jadi ini materinya bilangan berpangkat. Kemudian ini mengikuti template yang diberikan ya. Ada identifikasi kesiapan peserta didik. Oke, ini bilang berpangkat berarti ini ada prasyaratnya ya. Operasi hitung bilangan bulat ya. Oke, terus ada apa namanya? Perkalian berulang sebagai dasar bilangan pangkat. Oke. Nah, ini juga perlu ya, kita berarti memahami sebenarnya kalau mau belajar bilangan berpangkat butuh konsep apa aja. Nah, peserta kan udah belajar itu jadi dituliskan di sini ya. Nah, ini kemudian karakteristik dari materi pelajarannya, dari konseptualnya, kemudian prosedural, ini juga sudah dilengkapi. Nah, kemudian dimensi profil lulusannya ada berapa nih? Ada 5 ya, berarti 5 dari 8 kalau nggak salah ya. Jadi 5 ini yang jadi eh, apa dimensi profil lulusannya ya, dari penalaran kritis. Nah, ini juga disesuaikan ya dengan materi yang dibahas ya, dalam hal ini bilangan berpangkat. Kemudian kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemandirian belajar ya sudah sesuai ya, dimensi profilnya ada 5 dan itu sesuai dengan materi bilangan berpangkat. Oke, kemudian capaian pembelajarannya ini juga dipilih ya yang berkaitan dengan materi. Oke, sampai sini sudah sesuai. Nah, ini lintas disiplin ilmu ya yang berkaitan eh, dengan materi ya. Kalau matematika sendiri ini eh, apa namanya? Selain bilangan, nah terkait juga dengan eh, konsep aljabar ya. Kemudian di fisika betul ya, kita kalau nulis notasi ilmiah, kemudian ada ukuran yang sangat besar jarak dari bumi ke matahari dan seterusnya ya, kecepatan cahaya dan lain sebagainya itu pakai bilangan berpangkat juga tuh. Nah, di ilmu komputer ya juga betul ya, pakai sistem bilangan biner 2 pangkat n itu juga ada bilangan berpangkatnya. Nah, di biologi kesehatan juga ada kaitannya ya yang apa namanya perkembangan bakteri itu ya, yang eksponensial. Oke, dibilang ekonomi atau keuangan berkaitan dengan pertumbuhan investasi atau bunga majemuk ya. Ada misalnya 10 pangkat sekian gitu ya. Oke, ini juga sudah sesuai. Berikutnya tujuan pembelajaran. Ini ada 6 pertemuan. Nah, tujuannya dibagi dua pertemuan ya. Oke, pertemuan 1, 2 ini tentang konsep bilangan berpangkat. Pertemuan 3, 4 itu sifat bilangan berpangkat. Pertemuan 5, 6 pangkat 0 dan negatif. Oke, ini topik pembelajaran kontekstualnya tentang berarti ini ya tentang pertumbuhan bakteri, pembelahan sel, kemudian perkembangan teknologi ya, eh, notasi ilmiah, perkembangan populasi. Jadi ini adalah konteks-konteks yang akan diberikan begitu ya dalam pembelajaran bilangan bulat. Berikutnya yang praktik pedagogik. Nah, ini ya yang mungkin perlu jadi perhatian juga dari semuanya, bukan hanya kelompok 8 ya. Karena tadi saya lihat di bagian praktik pedagogik dan nanti di langkah-langkah pembelajarannya itu beberapa ada yang ya sebenarnya sudah mengarah ya ke model atau metode yang ditetapkan namun belum secara detail gitu ya. Seperti ini kan ini praktik pedagogiknya itu dengan berbasis proyek ya. Kemudian dengan diskusi, eksplorasi kontekstual, wawancara dan presentasi. Kayak untuk mitranya ini ada dari sekolah maupun luar sekolah. Lingkungan belajar juga ini biasanya nggak terlalu jauh berbeda ya. Kan ini yang biasa dipakai ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar. Manfaatan digitalnya juga demikian. Apa saja yang digunakan ya.
forum diskusi daring, penilaian daring, dan seterusnya. Nah, kayak ini juga langkah-langkahnya sudah mengikuti deep learning ya. Jadi ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan gitu ya. Di pendahuluannya ada ketiganya ya. Ini oke, bermaknanya ya ini ya ada konteks ya yang ditampilkan gitu. Begitu selanjutnya menggembirakan ada kuis interaktif. Oke, baik. Ini nggak ada masalah ya di pendahuluannya. Nah, di intinya nih. Di intinya ini kan pakai pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ya di setiap pertemuan kan ya. Nah, kemudian yang perlu juga jadi perhatian di semuanya ya, itu berkaitan dengan sintaks model pembelajarannya. Karena ini pembelajaran berbasis proyek gitu ya, atau PJBL. Nah, berarti PJBL itu punya sintaks tertentu. Nah, mungkin sudah tersirat di apa namanya aktivitas ini, gitu ya. Namun eh, kemarin yang seperti yang saya sampaikan perlu tersurat juga terkait dengan langkah-langkah PJBL-nya. Gitu. Jadi misalnya di PJBL itu ada apa sih? Di pertama itu misalnya mengajukan pertanyaan mendasar. Nanti dicek ya sintaks PJBL itu apa aja. Nah, mengajukan pertanyaan mendasar itu apa aktivitasnya? Ya, mungkin ini. Mungkin misalnya guru mengajukan pertanyaan ini. Mungkin ini bisa jadi yang sintaks atau tahapan yang pertama. Tapi apakah pertanyaan tersebut apa namanya berkaitan dengan proyek yang akan dilakukan gitu ya. Jadi apa dikaji lagi berkaitan dengan sintaks PJBL-nya. Kalau memilih PJBL berarti harus dipahami. Nah, ini apa namanya baca-baca lagi ya. Ingat-ingat lagi yuk waktu kuliah apa namanya TBP. Itu PJBL tuh kayak gimana? Sintaksnya apa saja? Aktivitas pada setiap sintaks itu contohnya ngapain aja gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menyusun apa langkah-langkah pembelajaran ini. Seperti itu. Nggak harus dirombak total ya ini apa namanya langkah-langkahnya, tinggal diidentifikasi aja. Ya, langkah mana yang merupakan tahapan pertama gitu ya. Langkah mana yang merupakan tahapan kedua dan seterusnya gitu. Ya, harus disesuaikan dengan langkah-langkah atau tahapan model pembelajaran PJBL ya karena kelompok 8 tadi di kerangka pedagogisnya itu memilih model PJBL kayak itu. Nah, ini kemudian di penutup ya ada umpan balik, menyimpulkan pembelajaran, merencanakan pembelajaran selanjutnya, dan ini sudah bagus ya. Nah, ini juga udah ada asesmennya. Oke, nggak ada masalah ya di sini di asesmen. Kemudian tadi di apa langkah pendahuluan dan penutup juga nggak masalah gitu ya. Kemudian di bagian-bagian yang awal tadi juga sudah sesuai ya. Tinggal nanti yang perlu diperbaiki adalah langkah-langkah intinya itu harus dituliskan. Itu apa namanya langkah yang mana pada tahap atau sintaks PJBL. Seperti itu nanti mungkin ada modul ajar kelompok berapa tadi saya lihat yang sudah menuliskan itu ya. Jadi ada setiap aktivitasnya itu dikaitkan dengan sintaks tertentu dari model yang dipilih. Seperti itu. Oke, itu ya mungkin apa eh, sedikit catatan untuk kelompok 8 ya. Silakan ada ada yang ingin disampaikan mungkin dari kelompok 8. Berarti tadi langkah-langkahnya itu harus dikaitkan dengan sintaks PJBL ya, Bu? Betul, ya, dikaitkan dengan sintaks PJBL. Kalau misalnya ada sintaks yang belum direpresentasikan dengan aktivitas apapun yang ada di sini, berarti kan perlu ada aktivitas tambahan gitu ya, biar sintaks PJBL itu ya benar-benar diimplementasikan gitu dalam rencana pembelajaran ini gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas koreksinya.
bakal dibetulin. Sama. Oke. Ya, sudah cukup ya. Mungkin kelompok 8 sudah jelas. Silakan eh, apa, di ya perbaiki sedikit lagi lah ya di bagian kegiatan intinya tadi. Oke, berikutnya eh, kelompok 7 ya. Ya, saya tampilin dulu. Nah, ini kelompok 7 ada Zaskia Zalfa, Adinda Rahma, Hamza Meiza, dan Amelia Dwi Saputri. Materinya adalah oke. Ini materinya analisis data dan peluang ya. Nah, jarang-jarang nih ada yang milih materi SMA ya, biasanya SMP. Oke. Ini pakai tempat yang hampir mirip ya dengan yang tadi ya. Ada identifikasinya. Ini harus berkaitan dengan ini. Oke, ya betul ya. Ini kan peluang ya, misalnya peluang distribusi normal. Jadi harus paham konsep pemusatan data dan penyebaran data, dan peserta didik sudah pernah belajar itu. Jadi di sini disebutkan ya bahwa peserta didik telah memahami dan seterusnya. Kemudian konsep peluang dan konsep luas daerah ya. Baik, kemudian hmm, ya terkait afektifnya ya, minat. Oke, terusnya ini latar belakang, kebutuhan belajar, ya apa-apa saja yang diperlukan ya, itu dituliskan. Nah, ini karakteristiknya tadi ya, secara konseptual dan prosedural ini juga sudah sesuai. Relevansinya dengan kehidupan nyata, tingkat kesulitannya, struktur materinya, integrasi nilai dan karakter, dan ini berarti semuanya ya, untuk profil lulusannya semuanya. Oke. Ya, capaian pembelajarannya yang berkaitan dengan materi, finansial ilmunya, statistika tentu, dan ekonomi dan bisnis ya ada di sini, analisis resiko, prediksi pasar, pengambilan keputusan investasi, ilmu komputer, biologi, dan fisika. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ada 3 ya. Ini berapa pertemuan ya? Ada 3 pertemuan, Ibu. Oke, 3 pertemuan ya. Jadi, sebentar. Oh iya, ini ada tiap-tiap pertemuan, sorry. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 masing-masing ada tujuan em, pembelajarannya ya. Berikutnya ini untuk topiknya. Oke, nah masuk ke kerangka pembelajarannya, ini adalah model PBL ya. Model PBL, kemudian pendekatannya CTL, ya PBL ada 5 sintaksnya, CTL ada 7 komponennya ya. Kemudian di sini ada metodenya, strategi diferensiasinya. Oke, yang lainnya mungkin nggak terlalu jauh berbeda ya dengan kelompok sebelumnya. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pembelajarannya ya. Oke, nah ini ya, ini salah satu yang sudah
surat ya yang sudah eksplisit dituliskan sintaks model pembelajarannya gitu. Sebenarnya kegiatannya kan juga yang eh, yang lain juga mungkin menuliskan seperti ini ya, guru ngapain, siswanya ngapain dan seterusnya. Tapi ini udah diidentifikasi bahwa aktivitas ini adalah sintaks yang pertama yaitu orientasi masalah. Sintaks yang kedua mengorganisasi apa aja kegiatannya, aktivitasnya. Kemudian sintaks ketiga dan seterusnya sampai sintaks kelima apa aja aktivitasnya. Seperti itu ya. Nah, ini udah ada berarti sudah muncul ya apa namanya sintaksnya. Nanti bisa dicontoh kelompok lain ya untuk menuliskan ini secara jelas ya sintaks-sintaksnya gitu sebelum atau sesudah juga nggak apa-apa. Misalnya ditulis dulu aktivitasnya gitu ya. Kemudian di dalam kurung ini sintaksnya apa orientasi masalah. Nah, tapi karena kelompok dua kelompok tujuh ini ada model dan pendekatan ya. Jadi di sini modelnya ini sintaks modelnya ada di awal, kemudian komponen pendekatannya ada di akhir. Seperti itu ya. Oke, ini sudah bagus untuk apa namanya langkah-langkah pembelajarannya. Nah, mungkin yang perlu dilengkapi adalah eh, alokasi waktu ya. Tiap pertemuan kan dialokasikan ya waktunya ya. Nah, tapi belum ada pembagian yang jelas nih. Untuk kegiatan pembuka berapa menit, kegiatan intinya berapa menit gitu ya. Supaya kelihatan rasional memang pertemuan dua itu adalah 90 menit gitu. Nah, tadi kalau di kelompok 8 udah ada alokasi waktunya. Gitu ya. Oke, yang lainnya sudah sesuai. Ya, silakan kelompok 8 ada pertanyaan. Sepertinya belum ada yang Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan ke tugas berikutnya ya, mau mulai menyusun bahan ajar nih. baik ya. Ya, sebentar saya izin ke toilet.
Oke, kita lanjut kembali ya. Eh, Berikutnya tadi kelompok 8, 7, 6 ya, gitu. Eh, di kelompok 6 ada adminnya. Materinya SPL DP ya. Kemudian nah ini templatenya berbeda ya dengan kelompok 8 dan 7, nggak masalah. Untuk apa namanya komponen-komponennya masih serupa ya. Ada ini identitas modulnya, identifikasi kesiapan peserta didik ya sama ya tadi ada pengetahuan awal. Oke. Oh ini mirip dengan yang kelompok 7 ya templatenya ya, kalau nggak salah. Ini disesuaikan dengan materi SPLDP. Berarti operasi bentuk aljabar dan apa PLSV ya. Oke, ini karakteristik materi pelajarannya, semua konseptual dan prosedural. Memahami konsep PLDV dan SPLDV dan apa namanya solusinya gitu ya. Dan proseduralnya menerapkan berbagai metode penyelesaian SPLDV. Oke. Relevansinya dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya, jadi ada konteks-konteksnya, tingkat kesulitannya. Oke, kemudian, ini karena dari tempatnya ada seperti itu ya. Oke, ini kelompok 6. Ini dari templatenya ada ininya ya. Memang ada seperti ini ya. Dari identifikasi masalah, analisis masalah, sampai menarikan kesimpulan. Ini kayaknya dia pakai scientific ya. Pendekatan saintifik nih, mulai dari eh, penyusunan modul ajarnya maksudnya ya, bukan model pembelajarannya. Dipakai pendekatan saintifik mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan hipotesis dan seterusnya sampai menarikan kesimpulan. Oke, dimensinya juga ada 8 semuanya ya. Oke, ya ini yang CP-nya yang terkait ini ya, SPLDV. Lintas disiplin ekonomi, lintas disiplin ilmu, ekonomi, sains. Oke. Nah, ini ada 10 pertemuan. Tiap 2 pertemuan ada tujuan pembelajarannya. Ini topik kontekstualnya ya. Nah, ini juga pakai PBL ya. Modelnya PBL, pendekatannya CTL. Oke. Oh, ini langsung pertemuan 1-2 ya. Eh, ya, bentar. Ini berarti, nah ini ya, kelompok 6. Coba, ini kan kelompok 1-2 ya. Pertemuan 1-2, 160 menit. Tapi di tabelnya ini, itu untuk 80 menit. Gimana coba? Bisa dijelaskan?
Iya Ibu, jadi itu saya buatnya buat eh, satu pertemuan gitu Bu. Karena kan Hmm, di situ kan dua pertemuan itu kan dia materinya sama ya. Misal kayak di sini pertemuan satu sama dua itu ngebahas konsep dan apa konsep dan apa sih? Nah mm-mm. pemodelan. Jadi saya jadiin satu. Nah, kalau ini selesai dengan 80 dalam 60 80 menit ya di pertemuan satu, nanti pertemuan duanya belajar apa? Em, kayak iya juga sih. Misalnya berarti. Oke. Nanti coba didiskusikan kembali ya. Jadi kalau Baik ini Bu. 120 menit, misalnya ya, sorry 160 ya berarti kan dua pertemuan, nah kegiatannya apa aja gitu. Atau kalau misalnya ini pertemuan satu, ya tulis aja ini pertemuan satu, 2 JP 80 menit kan ini. Dan nanti pertemuan dua, bikin lagi, apalagi aktivitasnya. Walaupun tujuan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan satu misalnya. Kayak dengan konsep dan pemodelan. Gitu ya. Nah, kemudian juga di sini belum muncul sintaks PBL-nya ya. Ya, tahu udah saya kelewat. Ada nggak kelompok 6 ini? Untuk sintaksnya, kebetulan ini udah, ini sih Bu, saya sudah ngikutin sintaks PBL, cuman emang ada eh kayak yang tadi di kelompok sebelumnya itu yang kayak orientasi itu emang belum ditulis secara eksplisit kayak di sini kan Mm-mm. eksplorasi gitu ya. Iya, Jadi saya betul. langsung kayak nulisnya peserta didik bla bla bla. Bla. Jadi judulnya itu belum saya tulis. Cuman Iya. ya udah sesuai Jadi sih. ini udah sesuai ya dengan Iya, PBL, tapi tadi perlu berikan penegasan ya. Ini sintaksnya mana gitu ya harus ditulis begitu ya. Ini tinggal diidentifikasi aja berarti. Oke, itu berarti sama ya yang di pertemuan lainnya juga nih. Ini pertemuan misalnya 56, 160 menit, tapi ini hanya untuk satu pertemuan aja ya. Oke, itu nanti juga perlu disesuaikan ya. Jadi itu catatannya untuk kelompok 6, memperbaiki ini, apa namanya, aktivitas pembelajaran tiap pertemuannya, kemudian harus dipecah-pecah begitu ya berarti ya. Berikutnya sama tadi mengidentifikasi mana yang merupakan kegiatan orientasi masalah, mana yang mau organisasi belajar dan seterusnya. Kalau yang lainnya sudah sesuai, ini sampai dengan uh, asesmen pembelajarannya juga sudah dituliskan. Oke, mungkin itu catatan untuk kelompok 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 6. Ibu kayaknya maaf nggak saya, ada Bu. Eh, aku mau nanya. oke. Ibu maaf izin bertanya. Ya, Tadi silakan. yang identifikasi dan perumusan masalah di atas ya Bu, itu sedikit revisinya dari Ibu, kira-kira bagaimana Bu? Tadi aku sempat kurang. eh, Yang mana tuh? yang identifikasi dan perumusan masalah yang Ibu bilang tadi di Oh, enggak usah, enggak atas. usah. Nggak apa-apa. Tuh, lanjut aja, nggak apa-apa. Oh, oke Ibu siap. Terima kasih Bu. Ya, sama. Ada lagi? Mau nanya deh Bu, buat yang Yes. langkah-langkah tadi, kalau misalkan sekiranya emang kita pengen buat jadi dua pertemuan gitu ya Bu. Ibu ini nggak Bu, Mm-mm. ada contohnya gitu? Jadi Ya, apakah sebetulnya cari gimana? aja ya. Apa namanya, yang kalau saya jarang ngelihat yang dua pertemuan, biasanya kegiatan itu ya di satu pertemuan gitu. Biasanya ya, Berarti jadi karena kan jelas di satu pertemuan ini eh, apa yang mau disampaikan gitu ya. Jadi mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutupnya, yaitu untuk satu pertemuan. Nanti pertemuan dua, walaupun materinya masih terkait dengan pertemuan satu, tapi kan aktivitasnya berbeda lagi gitu. Jadi jarang yang di pertemuan satu itu masih belum selesai aktivitasnya, kemudian dilanjut di pertemuan dua. Ya kalaupun ada, saya belum belum ada ya contohnya gitu.
Oke, Kayak baik, sebagai Bu. contoh, misalnya kan tadi kan kamu yang di pertemuan berapa nih? Misalnya pertemuan yang akhir-akhir tuh tadi yang 5 6 itu kan dengan metode substitusi. Nah, metode substitusi itu apakah akan apa namanya? Kira-kira selesai di satu pertemuan atau butuh 2 pertemuan? Nah, satu pertemuan juga udah selesai sih. Sebenarnya juga bisa kan. Satu Nah, tapi pertemuan, kalau iya. emang ternyata nggak selesai di satu pertemuan, harus 2 pertemuan, ya berarti kalau misalnya aktivitasnya itu nggak bisa dipisah, ya udah mungkin alokasi waktunya aja yang ditambah gitu. Misalnya yang harusnya intinya tadi 60 menit, ya jadi 120 menit. Misalnya dengan asumsi itu 2 pertemuan. Kayak gitu. Tapi Oke, kan biasanya tiap pertemuan itu udah beda lagi kan, sub materinya kan, sub bahasannya gitu. oke, baik. Nanti Makasih coba banyak, Ibu. ya sama-sama nanti didiskusikan kembali. Ya. Oke, ada lagi kelompok 6 Udah sih, Bu. ya. Ya. Baik, saya lanjut ke kelompok 5 ya. Nah, ini kelompok 5 ada Amanda, Kesa, Putri, dan Yohana. Materinya adalah analisis data di SMP ya, kelas D, kelas 8. Ini identitas modulnya, berikutnya identifikasi kesiapan peserta didiknya. Oke, ini udah sesuai ya. Kemudian karakteristik materi pembelajarannya, cara konsep dan prosedural. Oke, dimensi profil lulusannya ya. 5 ini ya, penalaran, produktivitas, kolaborasi, komunikasi, literasi, inovasi. Oke, kemudian capaian pembelajarannya ini yang terkait dengan materi analisis data. Lintas disiplin ilmunya. Oke. Nah, ini mungkin nanti diperbaiki ininya ya, kelompok 5 apa namanya, penulisannya nih, ini kan pertemuan 1 ya, mungkin karena dia rata kiri kanan dan tapi ada mungkin biasanya ada kesalahan apa gitu ya, jadi dia menjauh banget nih spasinya ya. Jadi Iya, ada Ibu. nah kayak Baik. gini juga dikasih nomor asal juga. Oke. Nah, kemudian ini tujuannya untuk pertemuan ya. Jadi sebenarnya lebih enak memang kalau pertemuan itu dibuat per pertemuan gitu. Jadi walaupun hanya satu tujuan nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih enak menyusun aktivitas pembelajarannya gini. Jadi setiap pertemuan ada tujuan pembelajaran yang tertentunya gitu. Karena kan biasanya tiap pertemuan guru itu kan juga harus menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari itu tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya untuk digabung-gabung 2 pertemuan misalnya ya sebenarnya nggak masalah juga. Tapi ya nanti akan kita sulit sendiri dalam membagi pertemuan itu ya, aktivitas-aktivitasnya itu akan seperti apa di tiap pertemuannya akan kesulitan di sana gitu. Kalau misalnya bisa dipisah-pisah nih, masing-masing pertemuan punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, nanti ketika apa menyusun aktivitas pembelajaran ya kegiatan-kegiatan eh, di tiap pertemuannya jadi nggak bingung. Oke, ini pakai PBL juga. Nah, ini kan di pertemuan 1 berarti ya. Bentar, ini udah oh, kalau ini langsung ya. Sebentar. Ini berarti pertemuan 1 2. Nah, ini justru kebalikan ya. Padahal tujuannya itu per pertemuan, tapi dibuat ininya 2 pertemuan gitu. Saran saya sih mendingan dijadiin 1 pertemuan aja. Toh tujuan pembelajarannya tadi sudah dibuat per pertemuan kan. Jadi
nggak harus ikutin karena di template-nya itu pertemuan 1-2, kemudian ya nggak harus juga ya. Jadi kalau tadi apalagi tujuannya kan udah dipisah-pisah per pertemuan, jadi harusnya tiap pertemuan itu ada aktivitas-aktivitas tertentu gitu. Gitu ya. Hmm. Nah, ini tadi kelompok pertanyaan dari Fadia tadi. Kalau misalnya yang contoh langsung 2 pertemuan seperti apa ya? Sebenarnya bisa seperti ini ya, gitu. Tapi tadi jadi kurang kurang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi saran saya untuk kelompok 5, mendingan dipisah-pisah aja per satu pertemuan. Karena eh, tujuan pembelajarannya juga sudah dipisah ya. Baik, Ibu. Nah, ya berikutnya yang ini yang intinya. Nah, ini juga sama catatannya ya, belum tertulis secara eksplisit apa namanya sintaks ya dari PBL-nya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mau apa identifikasi ya mungkin ada nih di salah satu ini yang merupakan sintaks yang pertama gitu ya. Kayak gitu cari masalah apa sih yang mau eh, disajikan gitu ya untuk tahapan orientasi masalah. Tuh, nah, kemudian berikutnya mengorganisasi belajar. Nah, itu cari misalnya di sini apa. Nah, kalau bisa di penjelasan tentang kegiatan itu jangan dominan di guru ya. Nanti kan guru menyajikan konsep median, mean, modus dan seterusnya. Nah, siswanya ngapain gitu. Nah, ini juga guru menyediakan data dalam berbagai bentuk. Nah, ini sebenarnya siswanya ngapain gitu. Kalau misalnya tadi PBL, biasanya lebih orientasinya tuh berpusat ke siswa gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan sintaks PBL. Ini untuk kegiatan penutupnya. Jadi tadi kalau dipisah-pisah per pertemuan, nah berarti nanti kegiatan penutupnya mungkin jadi hanya 10 menit misalnya gitu ya. Ini kan 25 menit karena 2 pertemuan ya. Nanti disesuaikan kembali itu. Asesmennya juga sudah ada. Terus, oke. Itu aja tadi catatannya untuk kelompok 5 terkait dengan apa aktivitas pembelajarannya ya mungkin lebih baik kalau dijadikan per pertemuan. Kemudian di situ ada sintaks ya dari model yang dipilih yakni PBL gitu ya. Oke, ada pertanyaan kelompok 5? Dari Putri, dari Putri nggak ada, Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak? Dari saya juga cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Dari saya juga cukup, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Oke, Dari siap. saya juga cukup, Ibu. Terima kasih. Ya, ya sama-sama ya. Tinggal diperbaiki lagi. Oke, lanjut ya ke kelompok 4 ya. Berarti sekarang kelompok 4. Oke, kelompok 4 ada Asiatun, Bunga, Rumi, dan Yolanda. Ini materinya SPLTV ya. 6 pertemuan. Nah, ini kalau kayaknya saya lihat hampir semua kelompok untuk bagian-bagian awalnya nggak ada masalah ya. Udah sesuai ini kayak identifikasi peserta didik. Ya itu eh, udah relevan dengan materinya. Karakteristik materinya juga demikian. Dimensi profil lulusannya juga ini kan disesuaikan ya dengan apa materi masing-masing. Untuk capaian pembelajarannya juga sudah spesifik ya ke materinya. Lintas disiplin ilmunya ya ini juga sudah dihubungkan ya kira-kira apa namanya di disiplin ilmu lain apa nih yang terkait dengan konsep SPLTV dan juga sudah ada. Nah tujuan pembelajarannya ini dibuat dua eh, eh, per 2 pertemuan gitu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan nih, sebenarnya ini kan misalnya pertemuan 1-2, ini juga berlaku di kelompok yang sebelum-sebelumnya ya, tadi saya belum sempat mention.
Tapi ada juga kan yang tadi digabung-gabung tujuannya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Kayak ini kan pertemuan 1-2 ada 4 tujuan. Ya kalau misalnya bisa dipisahkan lebih baik ya. Misalnya pertemuan 1 itu fokus di sini memahami konsep dalam menyusun modul. Nah, di pertemuan 2-nya fokus di penyelesaian SPLTV dan mengomunikasikan langkah-langkah penyelesaian SPLTV. Misalnya seperti itu. Nah, supaya nanti ketika di eh, langkah-langkah pembelajarannya nggak terlalu kebingungan gitu ya. Nah, ini kan KPBL ini udah disebutkan apa saja eh, apa namanya sintaksnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya di praktik pedagogi nggak usah terlalu detail nih ya, orientasi masalah. Guru menyajikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV, misalnya bla bla bla. Nah, ini kan eh, apa namanya penjelasan ini nanti akan ada kan di kegiatan inti per pertemuannya kan ya. Dan itu beda-beda kan masalahnya kan. Misalnya mungkin di pertemuan 1 ini orientasi masalahnya, tapi pertemuan 2 kan orientasi masalahnya beda lagi. Gitu. Jadi ketika menuliskan eh, metode pembelajaran bukan ini ya. Sebenarnya bukan metode pembelajaran ya, modelnya kan PBL. Nah, ini sintaksnya ya, sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama orientasi masalah. Cukup definisikan aja secara umum apa yang dimaksud dengan orientasi masalah gitu. Misalnya guru menyajikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan spell TV gitu. Nggak usah lebih lengkap lagi karena nanti lebih lengkapnya ada di penjelasan kegiatan masing-masing pertemuan gitu. Kemudian ada diskusi kelompok juga sama dan seterusnya sampai yang keenam. Nah ini mungkin sintaksnya agak berbeda ya. Kalau tadi sebelum-sebelumnya sintaks PBL itu ada 5, ini ada 6 itu nggak masalah ya karena memang beda-beda referensinya gitu. Dan ada yang mengatakan yang 5 tadi, ada yang bilang yang lain lagi nggak masalah asal ada referensinya gitu. Itu ya. Nah ini strateginya KNHT. Oke. Nah di sini ya karena tadi ini kan apa 2 pertemuan jadi sama ya komentarnya dengan yang kelompok 5 tadi ya jadi kurang spesifik jadi mendingan kalau bisa dipisah jadi masing-masing satu pertemuan itu lebih baik jadi nanti bisa bisa jelas kita identifikasinya di pertemuan 1 sintaks orientasi masalahnya di mana gitu misalnya pertemuan 2 eh, dan seterusnya gitu. Nah, ini kan ya. Ini ada guru menampilkan permasalahan kontekstual yang melibatkan 3 variabel dan seterusnya. Itu kan, ini kan tidak lain adalah orientasi pada masalah kan. Nah, tapi ini belum di, ini aja, belum ditulis aja keterangannya. Jadi nanti tinggal diidentifikasi. Apa namanya? Sintaks PBL-nya itu ada di aktivitas yang mana gitu. Kayak gitu ya. Kelompok, berapa ini? 4 ya. Ya, asesmennya juga sudah ada. Gimana kelompok 4? Apa bisa dipahami? Saya izin ini Bu, apa namanya, mengulang lagi. Berarti tadi ada 3 poin penting yang harus diubah, yang harus diperbaiki. Itu tuh tujuan Oke. pembelajarannya. Uh, Mm-mm. Jadinya tujuan pembelajaran berarti sama kegiatan intinya jadi dipisah-pisah ya. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga gitu ya Bu. Ya, kalau memungkinkan dipisah aja ya kalau memungkinkan. Oke, baik Ibu. Dan yang terakhir itu ada praktik pedagogiknya jangan terlalu spesifik ya Ibu. Iya, betul. Sudah ada. Karena nanti itu buat dipakai justru di masing-masing pertemuan itu kan. Nah, Mm-mm. tadi di kegiatan pertemuannya malah belum muncul kan orientasi masalahnya apa kan. Iya. Belum diidentifikasi. Nah, itu nanti di situ aja di istilah dipindahinnya. Oke, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 ada Aulia, Kaila, Nabila, dan Najwa. Ini materinya bilangan bulat ya.
kelas 7 ya. Oke. Nah, ini juga. Oke, berarti ini identifikasi peristiwa peserta didiknya. Peserta didik telah memahami bilangan cacah ya dari operasinya. Oke. Kemudian, oke. Dan capaian pembelajarannya terkait dengan bilangan bulat. Nah, ini hati-hati. Kelompok berapa? 3 ya. Ini kan materinya hanya bilangan bulat ya. Jadi nggak usah ada yang lainnya nih kayak ini sorry ini masih bilangan bulat ya. Oh, baik-baik. Ini masih bilangan bulat nggak nih? Coba di kalimat yang terakhir. Mereka dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real. Nah, ini kan bilangan real. Padahal kan kita lagi ngomongin bilangan bulat. Kemudian dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio dan seterusnya. Gimana coba kelompok 3? Silakan dikonfirmasi. Maksudnya apa nih untuk capaian pembelajaran ini? Kelompok 3? Memang seperti ini atau apa ini keliru? Iya, Ibu, itu Ibu, saya ya itu ada kekeliruan Ibu, kita nggak ngecek ulang waktu kemarin. Oke ya. kayak belum Jadi dihapus. ya hati-hati ya. Jadi nanti ini khusus di yang bilangan bulat aja gitu ya. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajarannya. Ada 6 ya, 6 pertemuan. Masing-masing ada tujuan pembelajarannya. Oke, berikutnya. Saya fokus di ini praktik pedagogiknya ya. Sebentar. Ini praktik pedagogiknya ada di mana nih? Apa? Bentar. Praktik pedagogiknya ada di bagian mana? Kelompok. Oh ini ya, kerangka pembelajaran ya. Ada PBL, pendekatan deep learning. Oke. Nah, sekarang ini langkah-langkah pembelajarannya. Oke, bagusnya ini udah ada ya. Udah karena tadi satu pertemuan, jadi udah jelas ya. Pendahuluannya 15 menit, intinya 55 menit. Berarti penutupnya 10 menit ya. Nah, kemudian di inti juga udah jelas ya. Masing-masing sintaks yang orientasi, masalah, mengorganisasi, ngapain aja. Nah, oke, ini udah ada ya. Baik, di pertemuan 2 juga sama ya berarti ya. Oke, sampai pertemuan 6. Nah, asesmennya juga udah ada. Oke, itu aja kayaknya untuk kelompok 3 ya. Ada pertanyaan mungkin kelompok 3? Mungkin untuk sekarang belum ada, Ibu. Jadi tadi diperbaiki sedikit ya, yang ada kesalahan di capaian pembelajarannya ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ada Haudi, Vincentius, Rahmat, dan Taraka. Materinya adalah apa nih? Luas permukaan dan volume ya, bangun ruang. Ini identifikasinya.
Oke, kelompok 2 saya mau tanya dulu. Kalau yang di paragraf 2 kan udah jelas nih ya. Mengenali dan membedakan bangun ruang sederhana, melakukan pengukuran seperti panjang, dan seterusnya ini kan memang berkaitan dengan materi ya, luas permukaan dan volume bangun ruang. Bagaimana dengan yang paragraf pertama nih? Kalau operasi dasar aljabar oke ya, karena memang butuhin ya. Eh, nah kalau ini, konsep fungsi, manipulasi aljabar, itu kira-kira eh, apa kaitannya dengan bangun ruang? Kayaknya nggak ada sih Bu, itu lupa saya hapus ini. Nanti saya revisi ya Bu. Ya, Maaf ya nanti Bu. dipilih aja ya yang berkaitan sama bangun ruang ya. Ini kalau yang paragraf dua kan udah oke ya. Paragraf pertama juga mungkin kalimat pertamanya juga udah sesuai. Nah, tapi ini aja nih yang masih kurang nyambung ya dengan bangun ruang. Dengan luas permukaan dan volume bangun ruang. Oke. Ini oke. Nah, ini nanti coba dicek lagi ya. Saya juga masih belum terlalu eh, cek nih ya yang ini. Kalau yang ini kan menerapkan rumus dan seterusnya ini oke ya di bagian elemen pengukuran kan. Karena yang mau dibahas di kelompok kedua ini kan materi luas permukaan dan volume bangun ruang itu yang masuk ke elemen pengukuran kan, bukan yang geometrinya ya. Betul nggak? Benar, Bu. Hmm. Nah, ini nanti coba dicek. Yang mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang ini masuknya kemana? Apakah Sebenarnya alasan betul kita di... masukin itu ke capaian pembelajaran dikarenakan di pertemuan satu kita harus belajar sifat-sifat bangun ruang dulu Bu, baru kita masuk ke perhitungannya untuk sebagai fondasi gitu. Oh, oke, baik-baik. Berarti memang masuk ke materi ya? Iya Bu, di pertemuan pertama. Ya, oke. Kalau gitu, Bu. Oke. Oke, ini di... Oh ya, ini ya. Sebelum masuk ke ininya. Unsur-unsur dulu ya. Bahas dulu ya. Iya, oke. Ini berarti pakai PJBL ya. Iya, Projectnya apa? Oh, ngukur objek nyata gitu ya. iya Bu. Jadi untuk proyeknya eh, siswanya kan dibagi jadi kelompok. Setiap kelompok memiliki objek yang untuk diukur. Nanti tukeran dengan kelompok lain untuk saling mengukur objek Bu. Hmm. Oke, baik. Nah, ini coba ya, saya lihat ya. Kalau di sini kan, ini bukan hari ya, mungkin pertemuan pertama kali ya. Itu kan mempelajari sifat bangun ruang. Yang kedua menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang. Nah, padahal kalau dari tujuan yang sebelumnya itu pertemuan pertama itu selain ini hanya kubus dan balok. Nah, ini harus harus konsisten ya. Iya Kalau ini maaf kan Bu, pertemuan sepertinya itu salah tulis kita Bu. gimana gimana? Itu sepertinya salah. Kita cuman fokus ke 5 bangun tadi Bu. Apa tuh tabung, kerucut, limas, bola, Hmm, sama prisma. oke, tapi saya lebih lebih justru lebih eh, nyambungnya ke bagian tujuan ini. Kan logis ya ini kan di pertemuan satu itu fokus ke kubus dan balok. Jadi ngomongin tentang konsepnya, ngomongin apa namanya unsur-unsurnya, baru ke luas permukaan dan volumenya. Nah, pertemuan dua berarti ke prisma, limas, dan tabung. Tapi eh, kalau eh, sifat-sifat prisma, limas, tabung ini dijelaskannya di pertemuan keberapa? Ini kan baru sifat-sifat kubus dan balok ya. Harusnya sih rencana kita di pertemuan satu yang menjelaskan sifat-sifat prisma, limas, dan tabung Bu. Kita sepertinya salah Gitu. menulis. Oke, udah nanti diperbaiki lagi aja ya, di apa disepakati kembali mau seperti apa urutan materinya Oke ya. baik.
Kalau di sini volume dan luas permukaan kubus ada di pertemuan keberapa harusnya? Kalau tidak salah rencana kami ini materi setelah kubus dan balok, jadi cuma fokus ke 5 bangun ruang ini doang, Bu. Tapi kalau memang Oh, oke. tapi kalau 5 memang tuh apa aja sih? prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola yang lebih kompleks dibandingin kubus dan balok. Oh, ya udah nanti coba disepakati lagi aja ya. Misal harus konsisten ya antara tadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran sampai ke apa namanya kegiatan pembelajarannya gitu ya. Baik, Bu. Oke, ini sudah dipisah ya per pertemuan. Nah, ini juga belum muncul sintaks modelnya. Tadi modelnya apa? PJBL ya. Nah, ini juga belum muncul sintaksnya ya. Nanti sama tadi kayak kelompok 8 kalau nggak salah ya. PJBL. Oke. Nah, ini nanti diidentifikasi aja dari sini mana yang merupakan sintaks PJBL yang sesuai urutannya itu ya. Kayak sama nanti di pertemuan yang lainnya juga demikian gitu. Jadi harus tersurat ya. Mana kalau memang diklaim ini adalah model PJBL, nah mana sintaks PJBL-nya pada aktivitas pembelajaran gitu ya. Ini tiap pertemuan 120 menit ya berarti ya. Iya, Bu. Ya udah apa disesuaikan aja kalau kebutuhannya demikian nggak masalah. Oke. Itu ya di catatan untuk kelompok 2 disepakati kembali, difiksasi ya urutan pembelajarannya mau seperti apa, urutan penyampaian materinya mau gimana ya. Kemudian yang kedua diperjelas lagi sintaks dari PJBL-nya ya kalau memang memilih model PJBL. Ya, Itu baik, aja Bu. ya Terima untuk kasih. kelompok 2. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk kelompok 2? Sorry dari kelompok 2 maksudnya. Cukup ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok satu. Ini sudah berubah ya tampilannya ke kelompok satu, betul? Saya Udah, khawatir Ibu. masih kelompok dua ya. Nah, kelompok satu ada Rifda, Chelsea, Cindy, dan Delia. Materinya adalah materi lingkaran kelas 8, fase D ya. Oke, ini. Untuk identifikasi kesiapan peserta didiknya. Berikutnya ini karakteristik materi pembelajarannya. Dimensi profil lulusannya semua ya. Oke, ini ke deskripsi pelajarannya, CP-nya. Oke, ini tentang lingkaran ya. Sudah sesuai. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kayak kalau ini kan hanya satu tujuan ya nih. Mengenali komponen lingkaran serta memahami hubungan di antara keduanya. Oke, kalau ini misalnya nggak bisa dipisah ya udah nggak apa-apa. Berarti ini pertemuan 1-2 tujuannya segini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira ada yang bisa dipisah, itu dipisah. Tapi kalau ini kayaknya nggak bisa dipisah ya. Peserta didik mampu mendefinisikan keliling lingkaran dan menghitung keliling lingkaran. Misalnya itu harus satu kesatuan ya nggak apa-apa gitu ya. Asal nanti bisa disesuaikan untuk aktivitas pembelajaran. Oke, ini modelnya pakai PBL dan juga Discovery Learning. Nah, ini hati-hati ya, karena dua model, nah berarti harus muncul tuh sintaks dari masing-masing model ini. Bisa jadi misalnya pertemuan satu pakai PBL, pertemuan dua pakai Discovery Learning, misalnya gitu ya. Nah, tapi harus udah jelas, PBL tuh sintaksnya apa aja, Discovery Learning tuh sintaksnya apa aja. Nah, dia munculnya di mana? Di pertemuan keberapa, aktivitasnya apa aja gitu ya. Ini pertemuan satu. Oh, oke.
Ini dibuat apa pertemuannya? Nah, ini belum muncul ya sintaksnya ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu nih PBL-nya ada di mana, uh, discovery learning-nya ada di mana. Oke, ini tinggal nanti diidentifikasi aja ya. Berarti untuk kelompok satu nanti setelah ini adalah pertama mempelajari dulu sintaks PBL tuh apa aja sih, kemudian sintaks discovery learning tuh apa aja. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran yang sudah disusun ini diidentifikasi nih mana-mana aja yang merupakan penerapan PBL. Nah, kemudian orientasi, misalnya sintaks pertama, tahapan pertama mana aktivitasnya, kemudian yang sintaks kedua dan seterusnya itu mana aja aktivitasnya. Nanti misalnya di pertemuan keberapa yang pakai discovery learning, nah itu apa aja uh, sintaks discovery learning, kemudian diidentifikasi gitu. Oke, itu catatan untuk kelompok satu ya, untuk kegiatan pendahuluan, penutup, kemudian asesmennya udah nggak ada masalah. Oke, ya silakan kelompok satu ada yang ingin ditanyakan mungkin. Sejauh ini belum ada, Ibu. Oke, bagus. Baik, itu tadi ya semua kelompok ya sudah kita simak ya apa modul ajar yang sudah disusunnya. Jadi semua kelompok sudah menyelesaikan ya sebetulnya ya modul ajarnya sudah 100% gitu ya, tapi mungkin tadi ada beberapa catatan yang bisa diperbaiki eh, lagi ya eh, untuk menyempurnakan modul ajarnya gitu ya. Nah, tadi kan insya Allah nggak terlalu banyak ya revisinya untuk semua kelompok ya. Bahkan tadi ada kelompok-kelompok yang mungkin udah hampir eh, nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu bisa eh, sambil mulai menyusun bahan ajar ya. Bahan ajar dan juga media pembelajarannya. Kalau misalnya tadi sudah fix eh, apa modul ajarnya gitu. Nah, jadi karena kita waktunya nggak lama lagi ya, maksudnya eh, perkuliahan PPFP sampai dengan pertemuan 8 ini, yang baru pertama ini, tinggal beberapa pertemuan lagi. Hari ini kan pertemuan kelima ya. Alhamdulillah sudah hampir 100% lah, atau ya bisa dikatakan 80% ke atas kesiapan dari modul ajarnya gitu ya. Jadi ya hari ini bisa mudah-mudahan disempurnakan. Nah, kemudian pertemuan keenam nanti kita seperti ini lagi ya tapi ke bahan ajar dan media pembelajarannya. Nah mungkin tapi belum terlalu sempurna nggak apa-apa. Kalau tadi kan ini alhamdulillah modul ajar udah hampir sempurna gitu ya. Jadi ketika saya buat apa eh, komentar gitu ya, kalian jadi lebih gampang nih ya untuk merevisinya gitu, udah ada bayangan gitu apa yang harus direvisi karena kalian udah uh, mengerjakan dengan selesai sebetulnya gitu ya. Nah, nanti karena sekarang waktunya sampai dengan minggu depan tuh hanya 1 pekan, uh, ya mungkin cukup singkat ya untuk bisa menyelesaikan bahan ajar dan media pembelajarannya, tapi nggak menutup kemungkinan gitu. Kalau memang pekan depan misalnya progresnya uh, masih 50%-an, itu ya nggak apa-apa di apa namanya di eh, laporkan aja progresnya. Nah, kalau di modul ajar ini kan sekarang karena tadi saya lihat, tadinya saya mau metodenya tuh kalian aja yang presentasiin, Bu, ini saya sudah begini, 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 kami udah sampai sini, kendalanya ini. Tapi saya lihat tadi udah hampir 100% kan, udah hampir selesai semuanya gitu. Jadi, oh kayaknya saya aja yang mandu gitu ya. Reportnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahan ajar dan media pembelajaran, mungkin kita metodenya agak berbeda. Nah, nanti masing-masing kelompok langsung
memaparkan progresnya, ya, melaporkan progresnya udah bikin apa aja, gitu ya. Kemudian udah kendalanya apa aja gitu. Jadi kalau kita tuh kuliah, kita kan berapa kuliah tuh 150 menit ya. Anggaplah efektifnya kan nunggu semua kumpul apa segala macam, kemudian ada interupsi-interupsi yang lain misalnya, anggap kita yang efektifnya itu 120 misalnya. Misal 120 menit efektifnya. Kalau 120 menit dibagi 8 kelompok, kira-kira masing-masing kelompok dapat berapa menit? 15 menit ya. Itu 15 menit itu waktu kotornya ya. Jadi nanti tolong diatur kan depan kelompok, saya nggak mau nunjuk-nunjuk deh. Eh, Bebas nanti kalian yang menentukan ya kelompok urutannya seperti apa ya. Yang mau apa namanya melaporkan progresnya nggak harus selesai kayak hari ini ya. Tapi kalau ada yang udah 80% ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian jadi kalian yang mandu masing-masing ya, udah apa aja yang dikerjakan, kendalanya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira eh, mungkin nggak untuk diselesaikan dan seterusnya. Masing-masing kelompok nanti jatah menyampaikan progresnya itu maksimal kotor ya 15 menit gitu. Jadi udah termasuk apa pertukaran antar kelompok ya. Misal dari kelompok satu, kemudian kelompok dua gilirannya berubah itu diperhitungkan juga ya supaya kita nggak terlalu eh, molor ya waktunya gitu. Nah, jadi sekarang kalian bisa menyempurnakan modul ajarnya, kemudian mulai menyusun bahan ajar dan mengembangkan media pembelajaran yang berkaitan dengan eh, apa namanya materi ya yang udah kalian susun modul ajarnya. Atau mungkin ada yang sudah mulai menyusun gitu bahan ajar dan ada kendala apa gitu yang sudah ditemui, boleh berbagi ya atau mau bertanya silakan. Karena kalau saya lihat dari drive-nya tadi untuk apa namanya bahan ajar, bentar, tadi terakhir kayaknya masih kosong. Saya cek lagi. Ya, masih kosong ya untuk yang folder bahan ajarnya gitu. Karena ya saya paham memang kalian fokus ke modul ajar dulu gitu ya. Nah, sekarang bisa mulai ke bahan ajar. Mungkin eh, apa namanya pesan saya eh, bahan ajarnya itu menyesuaikan modul ajar yang sudah dibuat ya. Jadi kan kalian bikin modul ajar tuh udah ngebayangin kan, udah ngerencanain nanti pembelajarannya mau seperti apa. Maka bahan ajar yang disusun, media pembelajaran nanti yang dikembangkan, yaitu dalam rangka apa namanya ya, mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan, mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan gitu. Jadi jangan sampai misalnya modul ajarnya ada PBL gitu ya, pakai PBL, tapi kok bahan ajarnya nggak nyambung sama sekali, misalnya kayak gitu. Jadi patokannya itu adalah modul ajar. Kalau misalnya, boleh nggak kalau saya ketika bikin bahan ajar kayak merasa modul ajarnya ada yang perlu diperbaiki lagi kegiatan atau langkah-langkah pembelajarannya boleh ya. Silakan ini kan masih masih fleksibel gitu ya. Jadi boleh diubah lagi modul ajarnya kalau memang diperlukan gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Ibu izin memastikan aja, Bu. Ya, Berarti untuk bahan ajar ini nggak ada template tertentu kan, Ibu? Dari Ibu. Kita nggak, bisa searching nggak. kemana aja dan Ya, menyesuaikan template-nya. betul. Jadi bebas. Kalian mau mau bikin mau e-modul kah, mau bikin LKPD kah gitu ya. Medianya juga misalnya mau bikin PPT untuk menunjang apa namanya pembelajaran materi tersebut itu bebas aja.
Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalian bisa melanjutkan pekerjaannya ya dengan kelompok masing-masing. eh, Tadi menyempurnakan modul ajar dan mulai eh, menyusun ya atau merenungkan lah ya bahan ajar yang akan disusun. Atau kalau supaya efektif kalian berbagi tugas, boleh juga ya misalnya ini nggak terlalu rumit nih untuk revisi modul ajarnya, bisa dihandle misalnya sama satu orang misal. Nah, nanti kalau anggota kelompok yang lain bisa mulai fokus ke bahan ajarnya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. eh ini sebenarnya kita masih ada waktu gitu, tapi memang kita untuk teori kan sudah saya sampaikan ya, jadi kita tinggal praktik menyelesaikan proyeknya gitu. Jadi waktu yang ada silakan dimanfaatkan untuk melanjutkan eh, tugasnya ya, tugas proyek kelompoknya seperti itu. Semoga bisa eh, selesai eh, tepat waktu gitu ya dengan kualitas yang juga memuaskan gitu ya. Oke, ya silakan boleh eh, apa namanya diskusi di forum apapun ya, misalnya di Zoom mau dilanjutkan gitu ya lewat breakout room mumpung masih kumpul di sini ya, atau mau lewat media yang lainnya diskusinya silakan. Dari saya kalau nggak ada pertanyaan lagi dari kalian semua, saya cukupkan ya pertemuan asinkronusnya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Terima Ibu. kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama saya live ya.